Shalom. Apa kabar saudara? Baru kali ini MTH saya disebut saudara. Selama ini saya nggak pakai saudara. Nggak dipakai. Pendeta Cecep Supama MTH nggak dipakai. Karena di kantor dulu pun saya itu nggak ada embel-embelnya. Yang penting saudara bukan titelnya tetapi isinya. Amin saudara sekalian. Ya. Kalau saudara perhatikan CV tadi, saya kuliah 2003, selesai 2008. Berarti 5 tahun saudara untuk ambil MTH. Padahal S1 saya cuma 4 tahun, itu juga sambil kerja dengan hasil yang sangat memuaskan, cum laude. Tapi MTH ternyata saudara, saya pikir gampang, datunya nggak gampang. Ternyata bukan saya aja yang ngalamin, Pak Agus juga hambanya ngalamin betapa sulitnya untuk belajar teologi. Itu nggak mudah ya, saudara. Tapi puji Tuhan saudara, saya akhirnya selesai juga. Sebenarnya saya udah putus asa ya, kok nggak kelar-kelar ya, udah sekian lama saya mau mundur gitu. Bisa saya bilang, kalau ini nggak selesai, bagaimana yang lain? Itu membuat saya semangat, saudara. Bisa selesaikan tesis saya. Tebel, saudara ya. Puji Tuhan, ketika sidang, lulus. Saya juga nggak menyangka lulus lebih tinggi IP saya dibandingkan ketika S1. Itu karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara, saya mengemukakan ini. Ingin menjelaskan atau menyatakan bahwa memang untuk belajar teologi itu tidak mudah. Jadi jangan berpikir, wah sekolah ekonomi itu lebih sulit daripada teologi. Enggak, faktanya saya ngalamin saudara. Nah, ada satu topik yaitu tentang Tritunggal yang menurut saya ini inti kekristenan. Makanya temanya adalah tantangan memahami Allah Tritunggal. Jadi ini punya tantangan saudara. Tantangan. Kenapa saudara sekalian? Ada 5 fakta tentang Tritunggal yang menyebabkan ajaran Tritunggal ini merupakan tantangan yang luar biasa. Yang pertama, Tritunggal itu merupakan perdebatan. Merupakan apa? Perdebatan sejak abad kedua. Kekristenan kan abad pertama. Yesus datang, itu Masehi dimulai. Abad kedua, sudah ada perdebatan. Yang kedua, ajaran Tritunggal itu sulit. Dia transenden, melampaui akal. Sulit. Ya, kalau saudara belajar matematika, memang nggak mudah juga. Saudara masih bisa mengikuti lebih mudah. Tetapi tentang Tritunggal, itu sulit, saudara. Bapak-bapak gereja itu, kalau saudara perhatikan ya, misalnya kayak Agustinus, Anselmus, kemudian Thomas Aquinas, itu orang ahli filsafat yang IQ-nya konon katanya itu di atas 130, yang dikategorikan jenius. Begitu, bukan orang-orang yang bodoh. Itu juga mengalami kesulitan. Kemudian ajaran Tritunggal ini paling khas dan unik. Jadi unik, khas, nggak ada duanya. Yang berikutnya, ajaran Tritunggal ini yang paling banyak spekulasi. Makanya sampai sekarang masih perdebatan apakah Tritunggal, Trinitarian atau Unitarian. Saudara bisa bayangin ya, kalau saudara perhatikan di YouTube itu ada kelompok Unitarian, ada kelompok Trinitarian. Nah, kita ini kelompok Tritunggal, Trinitarian. GBI itu Trinitarian, bukan Unitarian. Memang saudara, agama samawi seperti Yahudi, kemudian Kristen itu agama samawi. Kemudian Islam yaitu menganut monoteisme, satu Allah, bukan politeisme. Nah, karena Tritunggal ini dari namanya aja tiga, tunggal, satu, begitu. 3, 1, 1, 3, begitu. Ya secara matematika kan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, kecuali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, begitu. Jadi banyak spekulasi. Itu sudah terjadi sejak abad kedua. Kemudian istilah Tritunggal, Trinitas atau apapun namanya, itu nggak ada di Alkitab, nggak ada. Tetapi konsepnya ada. Bingung kan saudara? Dan sumber pengajaran tentang Tritunggal tidak ada sumber lain kecuali Alkitab. Jadi Alkitab ini satu-satunya sumber ajaran tentang Tritunggal. Jadi kalau dia pakai sumber lain, udah pasti salah. Begitu, ya. Nah, bisa diklik. Saya lebih ringkas lagi bentuknya seperti ini. Jadi ini perdebatan sejak awal karena ini penting. Jadi kalau saudara mencoba memahami tapi tidak paham, tapi saudara masih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menganut ajaran Tritunggal. Amin saudara sekalian? Saudara nggak paham nih? Udah jelasin segala panjang, saya bagi tiga tahap. Ya. Jadi tahap pertama ini sampai dengan analogi, nanti setelah itu tanya jawab. Kalau memang ada waktu, saya lanjutkan dengan sikap dalam memahami ajaran Tritunggal. Ya. Baru nanti tentang detailnya, konsep Alkitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi ini ajaran yang sulit, paling sulit. Padahal ini inti kekristenan. Tetapi meskipun kita nggak mengerti, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah terhisap sebagai orang yang menganut ajaran Tritunggal. Karena kekristenan tanpa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan kekristenan.
Jadi kalau bilang Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan, saudara berarti menyangkali Tritunggal. Amin saudara. Makanya sampai saat ini, sejak awal itu banyak yang antikris. Baik antikris secara total, artinya menolak mentah-mentah Yesus, maupun antikris sebagian. Begitu saudara ya. Jadi ini ajaran yang khas, unik, sulit dimengerti, diungkapkan, dijelaskan, diterima, dipercaya. Karena satu-satunya yang ada. Begitu. Kata Tritunggal nggak ada di Alkitab, tapi ajarannya ada. Jadi kalau saudara baca, itu ada. Saya udah meneliti dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada kalau saudara baca. Dan sumber terpercaya Tritunggal itu hanya di Alkitab. Hanya di mana? Alkitab. Nah, ada 3 dalam pendahuluan yang saya ingin katakan. Memahami Tritunggal adalah proses yang terus-menerus. Sampai saat ini pun saya terus belajar. Jadi, nggak boleh berhenti memahami ya, Alkitab, ajaran Tritunggal itu nggak berhenti. Begitu. Kalau kita berhenti, kita stuck. Karena pewahyuan itu sifatnya progresif. Sifatnya apa? Progresif terus-menerus. Sama teknologi juga sebenarnya progresif. Siapa yang menyangka bahwa dengan satu HP begitu, kita bisa telepon orang yang ada di Amerika. Bahkan kita bisa ngomong ada wajahnya. Coba zaman Gajah Mada, Ken Arok. Misalnya orang pada zaman Gajah Mada ada di zaman sekarang. Dia lihat kita pakai HP ngomong sama orang jauh di sana. Orang zaman Ken Arok atau Gajah Mada bilang, "Di sana, Anda bicara dengan siapa?" Kita jawab, dengan orang di Amerika. Bagaimana bisa? Kok bisa? Dia nggak ngerti. Betul nggak saudara sekalian? Kita jelaskan, ini teknologi dengan menggunakan satelit. Apa itu satelit? Taunya burung. Ya. Sulit, karena zamannya dia nggak nangkep. Begitu saudara. Kalau kita kan, yang nggak usah dijelaskan, itu mah biasa, kita udah juga pakai. Kalau mereka nggak ngerti. Begitu. Nah sama nih, ajaran Tritunggal juga gitu, pewahyuan. Saya kan udah jadi Kristen lama. Saudara. Ya. Kemudian saya, bukan kebetulan, saya terjun belajar teologi. Begitu saudara. Ya. Kemudian harus percaya Alkitab sebagai sumber yang dapat dipercaya. Jadi saudara mesti percaya Alkitab. Nanti saya jelaskan di bagian terakhir kalau keburu. Ini Alkitab mengandung, atau Alkitab adalah firman Tuhan, inerransi, tidak ada kesalahan. Dalam isi pesannya, kebenarannya, nggak ada kesalahan. Sudah dibuktikan. Kalau salah penyalinan itu bisa, salah penerjemahan bisa. Tetapi isi pesannya nggak ada satupun yang salah. Begitu. Ini luar biasa Alkitab itu memang. Ya. Nah itu sumbernya. Yang terakhir, harus mempunyai pengetahuan Alkitab yang cukup memadai. Makanya mesti baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Pak, itu bukan tugas pendeta aja. Enggak. Saudara juga boleh baca. Sekarang ini saudara baca Alkitab nggak pakai HP juga bisa. Nggak usah bawa buku begini tebel. Apalagi kalau ada 2 bahasa, tebel. Pakai HP udah bisa. Nah, yang berikutnya saudara, istilah Tritunggal. Kita nanti belajar asal usul istilah Tritunggal, kemudian pengertian Tritunggal. Yang C, konsep Alkitab. Nah, yang terakhir nanti ini, bagian yang pertama ini, analogi. Saudara tahu analogi ya? Bagian analogi sebenarnya proses berpikir. Itu pakai analogi, perbandingan. Nah, asal istilah Tritunggal, bahasa Inggrisnya Trinity. Coba katakan Trinity. Menjadi Trinitas di Indonesia kan. Kemudian Tritunggal itu sama. Ya. Makanya Trinitarian. Itu orangnya yang menganut ajaran Tritunggal atau Trinity. Orangnya Trinitarian. Kalau mengatakan bahwa Allah itu satu, nggak ada 3 pribadi, itu unitarian. Begitu saudara sekalian. Nah, yang mencetuskan istilah Trinity atau Trinitas Tritunggal itu orang namanya Tertullianus. Namanya siapa? Tertullianus. Nah, Tertullianus ini tahun 6165 sampai 220. Jadi ini masih abad kedua. Ini orang. Ini bapak teologi. Ini gereja Latin. Nah, dia bilang istilah ini, dia bilang gini, una substantia tres personae. Una itu satu, ya, satu hakikat, substansi, satu zat, 3 persona, 3 pribadi. Nah, itu istilah dari dia tuh. Begitu saudara. Nah, di konsili itu musyawarah besar, mubes, antara pemimpin gereja. Di waktu itu udah ada gereja-gereja di bawah pemimpin-pemimpin, ada uskup, ada paus, ada pemimpin gereja di seluruh dunia. Di Nisia itu dan di Konstantinopel itu 2 konsili. Istilah Tritunggal itu diresmikan. Memang ada yang namanya Tritunggal. Ya, sekarang memang kalau di mata kuliah ada materi khusus tentang Tritunggal. Biasanya teologi sistematika itu mulai dari Allah, kristologi, kemudian pneumatologi itu Roh Kudus, ya, kemudian segala macam. Nah itu nanti tembus sampai ke ajaran Tritunggal. Saudara. Next. Nah kemudian saudara sekalian, pengertian Tritunggal, konsep Tritunggal hanya ada di Alkitab. Ingat konsepnya, bukan istilahnya.
Kalau istilahnya suruh cari sampai kotak berkutil tulisan Tritunggal nggak ketemu. Tapi konsepnya itu apa ya? Konsep uh, keadaan atau cara yang ajarannya itu konsepnya ada begitu di Alkitab. Dan tidak ada analogi yang tepat 100%, nggak ada. Jadi yang pas sehingga kita bisa ngerti, nggak ada begitu. Dan melampaui rasio logika manusia, unthinkable. Coba katakan unthinkable. Kita kan punya berpikir nih, unthinkable. Jadi sulit. Kalau kita dulu belajar matematika akar-akaran, kalau masih SD sulit untuk mengerti. Ya, akar 9 itu berapa? Sulit. Tapi dengan belajar step demi step baru bisa ngerti. Nah sama, ini melampaui akal, sulit. Yang tadi saya kasih contoh tuh, orang pada zaman Gajah Mada, zaman Ken Arok, untuk ngerti HP yang bisa bicara dengan orang begitu jauh, sulit. Makanya perlu iman dan penerangan Roh Kudus. Jadi perlu iman, saudara. Kalau nggak punya iman, jadi susah nangkapnya, begitu. Sulit. Ya. Agustinus, ini tadi saya sudah sebut, ya, abad keempat, ya, tahun 354. Itu dia doktor itu S3, saudara. Dia bilang begini, De Trinite. Setiap pribadi dari ketiga pribadi memiliki seluruh zat dan bahwa semua saling bergantung satu sama lain. Menurut saya ini benar. Jadi Tritunggal itu pribadi yang tiga pribadi itu bergantung satu sama lain. Begitu. Jadi luar biasa kan? Ada tiga pribadi. Kenapa disebut pribadi atau personal? Karena dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Itu pribadi. Kalau benda seperti tubuh-tubuhan, nggak ada pikiran, perasaan, nggak ada. Dia hidup tapi nggak ada pikiran, perasaan. Begitu. Kalau hewan juga nggak bisa disebut pribadi. Dia hanya kehidupan, bagaimana dia bisa pribadi. Memang dia bisa punya insting. Kalau lapar dia cari makan. Tapi beda sama manusia. Manusia atau keberadaan manusia ini punya pribadi. August Burr, bukan August di belakang, saudara ya. Ini abad berikutnya, saudara. Saudara lihat tuh, dari abad ke-4 sampai abad ke-16 masih terus. Tritunggal adalah satu zat ilahi yang disebut Allah. Itu zat. Tetapi meskipun demikian ada tiga pribadi. Jadi satu zat, pribadinya tiga. Dari kuasa dan zat yang sama. Yang juga kekal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kekal. Jadi di surga itu ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nanti kalau kita meninggal, kita akan berjumpa. Kalau fisik yang bisa dilihat Yesus. Kalau Bapa selamanya roh, sebagaimana Roh Kudus. Nggak bisa kita lihat. Makanya kalau Alkitab mengatakan bertemu muka dengan muka, itu muka Tuhan Yesus. Yang 2000 tahun lalu itu sudah ada di dunia ini. Ketika dia kembali, itu juga sama. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Begitu saudara sekalian. Nah itu unik kan saudara? Kita kadang-kadang diintimidasi. Kristen itu lemahnya di Tritunggal. Salah. Justru kekuatan ajaran Kristen itu di Tritunggal. Makanya kalau orang percaya Yesus, siapa tuh waktu ngiriminnya, dia rela digorok lehernya sampai mati demi percaya Yesus. Itu kan membingungkan. Kok bisa ya percaya Yesus sampai rela nyawanya dipenggal, ya, lehernya dipenggal sampai nyawanya hilang. Kayak gereja mula-mula di Roma. Itu kan diadu sama binatang supaya menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi tetap percaya. Itu kan luar biasa. Itu bukti bahwa kalau orang beriman, imannya itu kuat, dia bisa tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat meskipun nyawanya layak. Nah, berikutnya Westminster ini pengakuan iman. Westminster ini di London, saudara sekalian. Nah, dalam pengakuan iman itu dikatakan begini, di dalam keesaan kealahan ada pribadi dari satu zat. Perhatikan tuh, ini memang mesti konsentrasi. Di dalam keesaan kealahan ada tiga pribadi dari satu zat, tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kuasa dan kekekalan. Jadi Yesus punya kuasa. Roh Kudus punya kuasa, kekal. Jadi kalau nggak kekal, yang bukan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa tidak berasal dari siapapun. Tidak diperanakan atau keluar dari. Itu jelas kalau Bapa. Anak, perhatikan, secara kekal diperanakan dari Bapa. Makanya Yesus berkata di Yohanes pasal 8, aku datang dan keluar dari Bapa. Dia firman yang menjadi manusia. Keluar, datang menjadi Bapa. Rasul baca juga di Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kan luar biasa, saudara ya. Yang membedakan kalau Yesus datang dari Bapa, keluar dari Bapa, itu terpisah. Bisa. Itu pakai bahasa Yunaninya ex kormai. Sedangkan Roh Kudus keluar dari Bapa, itu tidak terlepas, dia terus. Makanya roh, kehadiran Bapa itu dinyatakan dalam kehadiran roh. Begitu saudara. Ya. Nah itu jelas. Ya. Nah, Pak Stephen Tong, ini juga kalau belajar teologi, salah satu buku yang wajib dibaca, itu
Tritunggal karangan Pak Stephen Tong. Nah, saya punya bukunya dulu. Di dalam Tritunggal, pribadi pertama bukan pribadi kedua. Pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Yesus. Pribadi kedua bukan pribadi ketiga. Berlainan pribadi bukan berarti lain Allah, lain Allah. Berlainan pribadi bukan lain Allah, melainkan tetap satu Allah. Itu konsepnya begitu. Satu Allah mempunyai tiga pribadi. Dan tiga pribadi berada di dalam satu esensi, satu hakikat Allah. Kalau saudara dengan iman pelan-pelan, itu bisa paham, oh begitu. Begitu saudara sekalian. Sebenarnya tanpa saya jelaskan begini pun, ketika saudara coba encim tahu nggak tentang Tritunggal menurut Stephen Tong? Tahu, gelap. Tapi dia percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagaimana Thomas kemarin disampaikan, itu pengakuan yang ultimum. Ya Tuhan, ya Allahku, Yohanes pasal 20. Kita bersyukur ada Thomas yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nah, itu Tritunggal sebenarnya. Jadi meskipun encim nggak ngerti, apalagi suruh jelaskan begini tentang Tritunggal, nggak bisa dia. Tetapi dia sudah menghidupi kehidupan ajaran Tritunggal karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebenarnya kita sudah menerapkan ajaran Tritunggal meskipun kita tidak bisa menjelaskannya. Begitu saudara. Sama kalau kita hidup dalam kasih. Kasih, kalau kita yang tahu ya, kasih itu ada dalam bahasa Yunani agape, agapo, ada philia, ada eros, ada namanya storge. Itu kan penjelasannya. Kalau encim nggak ngerti itu apa sih eros, apa tuh agape. Tetapi ketika dia mengasihi suaminya sampai dirawat mati, ya sakit-sakitan tetap dia kasih anaknya. Dia sudah menerangkan ajaran kasih, inti dari kekristenan juga. Begitu saudara sekalian. Nah, konsep, kita masuk ke konsep Alkitab. Allah itu Esa. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara baca perjanjian lama, Allah itu Esa. Satu. Kenapa nggak disebut Eka? Pakai Esa. Karena kalau bahasa, nanti kita masuk juga tuh ya, bahasa Ibrani Esa itu pakai Ekhad. Ya bukan Yakid. Yakid itu satu dalam bentuk matematis. Misalnya, mempersembahkan ke Abraham, mempersembahkan anak Yakid, anak yang satu-satunya, yaitu Ishak. Itu pakai kata Yakid, nggak pakai kata Eka. Tetapi kalau bicara Allah, itu pakai kata Esa. Itu Esa itu kan bahasa Sanskerta. Itu betul banget. Makanya Tuhan yang Maha Esa itu betul. Ini Shema Israel, pengakuan sahadatnya Israel. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu Esa. Ini yang luar biasa nih. Makanya orang Yahudi itu luar biasa. Kitabnya itu Taurat, ya, Tanakh, Taurat. Tanakh itu singkatan Tanakh, Taurat, Nevi'im, kemudian Ketubim. Jadi kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada 5. Kemudian nabi-nabi, kemudian kitab-kitab. Itu semuanya sama orang Kristen itu dipakai sebagai perjanjian lama. Mereka agama Yahudi itu enggak keberatan, itu hebat. Baru perjanjian baru ada Injil. Injil ada 4 Injil sinoptik. Injil Matius, Markus, Lukas itu sinoptik. Kemudian Yohanes. Kemudian ada surat yang ditulis oleh Paulus sebagian besar dengan ilham Roh Kudus. Itu jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Yang anehnya dijadiin satu sama orang Kristen sebagai kitab sucinya, kitab orang Yahudi yang dia pakai itu, dia nggak keberatan. Nah, kalau kita orang Kristen, perjanjian lama itu merupakan bayangan, merupakan kayak kita voucher, realnya itu di dalam Yesus. Jadi dia berkesinambungan, berhubungan. Makanya kalau baca Alkitab, baca juga perjanjian lama. Amin, seterusnya, sehingga bisa mengerti keseluruhan tentang Allah itu. Kalau hanya baca perjanjian baru, kita nggak lengkap, sulit begitu. Ya. Di Ulangan 6 ayat 4, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita juga mengakui bahwa Tuhan kita itu Esa. Amin, saudara-saudara. Tuhan itu bahasa Ibrani Yahweh. Sebenarnya saya nggak boleh nyebut Yahweh. Kalau ada YHWH, bacanya Adonai. Allah itu dari bahasa Ibrani Elohim. Coba bilang Elohim. Nah, yang menarik, Elohim itu dari kata dasarnya El menjadi Eloah. El itu artinya yang kuat. Jadi Elohim itu karena ada akhiran im. Im itu jamak. Im. Misalnya boy, a boy satu. Boys itu banyak, many boys. Pakai S itu akhirannya. Child nggak bisa pakai childs, tapi children. Nah itu bentuk jamaknya. Sama El atau Eloah, artinya yang dihormati, yang ditakuti. Akhiran pakai im sehingga menjadi Elohim itu jamak. Makanya kalau I satu kan, kalau jamaknya we. Tadi Pak ini bilang, mari kita atau kami. Nah, itu sebenarnya jamak, menggunakan orang jamak. Nah jadi saudara sekalian, ini jelas Allah itu Esa, tetapi Allah itu Elohim itu jamak. Tapi disebut Esa. Sudah ada ajaran Tritunggal. Ya.
Esa, ehad artinya satu kesatuan, compound unity, satu kesatuan. Bukan satu dalam matematik. Kalau anak yang kukasih, yang tunggal, itu satu matematiknya. Karena memang Abraham anaknya Ishak itu satu anak yang dari Sarah. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita. Jadi Yahweh nama pribadi, ya. Kemudian Elohim generic name, ya. Itu jamak tuh. Jadi Yahweh itu Elohim jamak, saudara. Mulai paham nggak saudara? Dari sisi bahasa ya, di Alkitab Perjanjian Lama itu begitu udah jelas tuh. Ada pluralisme, ada jamaknya gitu. Next. Di Perjanjian Baru kita mulai ya. 1 Korintus 8 ayat 4 tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi bagi kita yang menganut monoteisme, nggak boleh itu ada berhala. Kalau ada berhala itu membuat Allah cemburu. Makanya jangan ada yang kita sembah melebihi Allah. Nggak ada, nggak boleh. Makanya bagi kita yang percaya, boleh makan persembahan. Boleh nggak makan persembahan? Boleh nggak saudara? Boleh asal nggak ketahuan saudara. Jadi prinsipnya boleh makan apa aja, cuma jangan sampai kita makan gara-gara kita makan itu membuat orang jadi shock begitu. Orang Kristen makan begitu ya, itu kan gini, mendingan kita nggak usah makan. Karena Yesus berkata, apa yang masuk ke tubuh itu nanti larinya keluar ke jamban. Ya. Yang menajiskan itu bukan makanan, tetapi yang keluar pikiran jahat, kotor, itu menajiskan. Tapi demi saudara kita yang seiman yang tidak kuat imannya, jangan sampai kita gara-gara kita makan membuat imannya jadi goyah. Jadi boleh makan babi, boleh nggak saudara? Boleh, ya. Boleh, saudara ya. Cuman dia haram. Bagi mereka haram. Orang Yahudi itu nggak makan babi. Bagi kita haram dimakan. Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah adalah satu. Jadi Allah itu satu, pengantaranya juga satu. Pengantara kita dengan Allah itu siapa? Yesus, satu. Oke, kalau ada yang mengaku utusan dari Allah Yehova, itu pasti salah. Karena nggak ada yang lain utusan kita. Utusan Allah Bapa itu cuma satu, Yesus. Amin, saudara sekalian. Makanya sejak dulu kuasa kegelapan itu ingin apa? Yang dia mau singkirkan itu sebenarnya Yesus. Iblis itu ingin menyingkirkan Yesus. Kalau Bapa dia nggak mungkin sanggup melawan. Kehadirannya itu begitu luar biasa. Nah, yang dia mau lawan itu Yesus itu, saudara. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu jelas. Jadi kita ini menyembah Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus itu satu-satunya utusan, nggak ada utusan yang lain. Amin, saudara sekalian. Yang membuat manusia itu diselamatkan nggak ada. Makanya Yohanes Pembaptis bersaksi, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu jelas, seluruh dunia dosanya itu ditanggung oleh Yesus. Makanya agama yang ada penebusan hanya di dalam kekristenan. Kalau Yahudi penebusannya itu ketika berdosa mesti sembelih anak domba. Tetapi kita anak domba itu hanya sebagai simbol bayangan yang sesungguhnya ketika Yesus mati di kayu salib, Imam Agung kemudian dia bangkit. Begitu. Makanya saudara sekalian, kalau orang jadi Kristen itu hidupnya berbeda. Makanya saudara boleh susah, boleh nggak kaya, tapi jangan sampai nggak percaya Yesus. Hanya ini pesan yang mesti diiniin. Kenapa? Semua orang mau kaya mau miskin itu akan mati. Amin, saudara sekalian. Ada orang yang begitu kayanya sampai dia bisa beli rumah sakit, bahkan bayar dokter yang semahal apapun. Tapi ketika dia sakit, dia nggak bisa. Terus kan pernah dengar kan, ada orang yang kaya, dia yang memproduksi gas, oksigen maksudnya. Tetapi ketika dia kena COVID, oksigen, di mana dia punya pabriknya, dia nggak dapat. Dia mati gara-gara kekurangan oksigen. Waktu kita baca begitu, kok bisa? Dia yang punya pabrik, dia mati kena COVID, kehabisan oksigen. Ada orang udah susah, nggak diobatin, hidup saudara. Kan hebat. Wih, itu memang ajaib. Makanya gak usah takut mati, amin. Ada yang bilang, merokok nanti mati. Gak usah takut kalau merokok mati. Nyalain lagi koreksi saudara. Tapi kalau bisa sih, saudara jangan merokok, saudara. Begitu, kalau bisa. Karena ada kesaksian siapa tuh ya? Kemarin WBI, Ibu Mona, Pak Freddy. Dia, karena ada kesaksian kan, orang dengar, saya kan yang khotbah. Waktu di dokter periksa, ini Bapak dulu merokok ya? Betul ya Pak Freddy? Tuh, ngaku dia. Kok tahu ini ada fleknya? Begitu. Padahal mungkin bukan hanya merokok. Pak Freddy itu kan sablon, betul Pak ya? Sablon itu mengandung zat kimia, itu juga bisa mempengaruhi. Karena ada ibu-ibu yang ada fleknya, ya, paru-parunya rusak. Padahal nggak ngerokok. Tahu nggak kenapa dia kena kanker paru-paru? Padahal dia nggak ngerokok. Tahu nggak kenapa? Dia jualan kayak serabi, jadi setiap nyalain kompornya itu yang dari arah, dia tiup. Asapnya itu masuk, saudara. Begitu. Makanya ada fleknya. Begitu. Nah itu intermezzo aja, saudara ya. Nah konsep Alkitab,
Ini kalau kita pelajari, kalau kita belajar Alkitab itu, belajar Tritunggal itu, sebenarnya bukan belajar keberapaan. Coba next ya, keberapaan. Berapa itu kan berapa, betul nggak? Misalnya, berapa uang Bapak ada di dompet? Itu bisa tebak kan? Coba saya hitung dulu ya. Nah, itu bisa dihitung. Kalau kita jelaskan, bagaimana Bapak mendapatkan uang? Nah, itu saudara. Saya bisa jelaskan bagaimana saya mendapatkan uang. Kalau dulu saya kerja, saya dapat tiap bulan gaji, kemudian dapat THR, THN, dapat bonus, dapat feature bonus, dapat saham. Nah, itu kekayaan yang saya dapat. Saya bisa jelaskan. Tapi berapanya? Karena mesti dihitung, betul nggak saudara? Nah, sama. Konsep Alkitab, Allah yang Esa itu sebenarnya keberadaannya, bukan keberapaannya. Karena ini konsep bukan matematik. Kalau dipaksain matematik, sulit. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Sampai botak berkutil nggak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 ada 3 satunya itu. 2 nggak mungkin, atau jadi 1 nggak mungkin. Kecuali dikali, ini kan bukan kali-kalian. Jadi yang Alkitab jelaskan itu keadaan atau hakikat dari Allah. Allah itu satu, tapi cara beradanya 3. Anak, Firman yang menjadi manusia. Roh Kudus, rohnya Allah yang menaungi semua. Ketika hari Pentakosta, dia yang mencurahkan, yang memenuhi 120 orang itu. Sehingga mereka berkata-kata dan bahasa-bahasa lain. Nah, itu roh dari Bapa. Kalau Bapa itu selamanya ada di sorga. Makanya kalau kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Makanya kalau berdoa kepada Bapa, kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Kepada Yesus, bisa juga. Kan hebat saudara. Kadang-kadang kita, Yesus tolong saya Tuhan. Sama. Yesus Tuhan, Allah kita. Sama Roh Kudus bisa. Kita berdoa, Roh Kudus, tolong aku. Tolong, Tuhan tolong. Jadi Bapa bisa memerintahkan rohnya itu untuk menolong. Kuasanya sama. Begitu saudara. Nah, itu kan uniknya. Jadi Allah itu Esa satu, tapi beradanya 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita masuk ke konsep Tritunggal ya, secara analogi. Tapi sebelum masuk, tadi itu yang saya jelaskan, yang ayat-ayatnya tadi ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Allah itu hakikatnya, esensinya itu satu. Tapi keberadaannya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, Stephen Tong tadi bilang, Bapa bukan anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Begitu konsepnya itu. Karena cara berada, tapi masing-masing punya pribadi. Punya pribadi itu kan punya pikiran, perasaan. Pikiran, perasaan itu kan memproduksi kehendak. Yesus punya kehendak. Buktinya apa? Ketika dia berdoa di taman apa? Kita tahu Yesus berdoa di taman mini. Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi. Kenapa? Kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku. Nah, itu punya pribadi, ada pribadi. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuh, saudara. Roh Kudus juga begitu. Dia punya kehendak. Ketika Paulus mau ke satu tempat, Roh Kudus bilang jangan. Berarti kan dia punya kehendak. Tetapi Roh Kudus bukan anak bukan Roh Kudus. Itu kan luar biasa, saudara sekalian. Jadi ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan. Memang begitu. Nanti itu di kerajaan surga di sana, memang selama-lamanya itu konsep itu akan berlaku kekal selama-lamanya. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita masuk analogi. Nanti kita tanya jawab, diskusi. Analogi Tritunggal. Analogi itu persamaan dengan sesuatu, sehingga dari sesuatu yang sudah dimengerti, sesuatu yang belum kita mengerti. Akhirnya kita mengerti semuanya. Saya kasih contoh yang sederhana. Orang yang nggak ngerti sosis itu kan makanan orang bule ya. Dia kan susah. Apa sosis? Kita analogikan. Sosis itu seperti dodol. Cuma lebih kecil, warnanya merah, ya. Tapi rasanya nggak manis. Oh, dibayangin dodol tapi nggak manis. Oh deh. Ketika lihat, oh ini nih kali sosis. Nah, dia bisa ngerti karena dia tahu dodol. Itu analogi. Dalam pelajaran tentang cara berpikir, itu logika berpikir, itu analogi sering dipakai. Analogi itu perumpamaan. Misalnya ya, keadaan yang sulit begitu ya, itu kita analogikan, kita umpamakan seperti telur di ujung tanduk. So dibayangin kan, telur di ujung tanduk betapa sulit, betul nggak saudara? Pasti jatuh. Begitu. Itu analogi, itu cara berpikir. Jadi persamaan, sehingga kita mengerti yang kita belum mengerti itu dari yang kita sudah mengerti sebelumnya. Analogi adalah suatu bentuk penalaran dengan jalan mempersamakan 2 hal yang berbeda. Dia beda, tapi disamakan. Kedua hal yang berbeda itu diperbandingkan untuk dicari persamaannya. Kayak tadi dodol, bentuknya mungkin mirip-mirip, begitu. Analogi dilakukan dengan mempersamakan kedua hal yang sebenarnya berlainan. Supaya kita bisa ngerti itu, yang kita belum mengerti itu, kita bisa mengerti karena ada analoginya. Nah, konsep Tritunggal itu satu-satunya di dunia, sehingga tidak ada analogi yang tepat persis, nggak ada. Nggak ada. Karena memang itu satu-satunya, nggak ada. Yesaya 40 ayat 25. Nabi Yesaya dengan pewahyuan Roh Kudus mengatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Karena nggak ada yang bisa menyamakan Allah yang ada di Alkitab yang kita sembah itu. Seakan-akan aku seperti dia, Firman yang Maha Kudus.
Diulangi lagi Yesaya 46 ayat 5 itu mirip. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Nggak bisa. Misal Trimurti, kamu tahu kan Trimurti itu kan tiga wajah. Nah konsep Tritunggal itu nggak seperti itu, nggak seperti Trimurti. Nah ada analogi-analogi yang sering dipakai, yang mendekati, tapi nggak sama. Coba analogi tentang air. Nah ini yang paling mendekati, tapi bukan seperti itu juga Tritunggal. H2O itu kan ya, air ya. Kemudian bisa kalau dia mengeras jadi es, betul nggak? Tapi kan hakikatnya sama, H2O. Ketika dia dipanaskan, dia menguap, betul nggak? Tapi hakikatnya sama, H2O. Jadi air, es sama uap itu sama. Beradanya beda, yang satu padat, yang satu cair, yang satu lebih seperti uap gitu, seperti udara. Tapi hakikatnya kalau diekstrak H2O. Sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama-sama Allah. Begitu saudara ya. Nah ini yang paling mendekati. Tetapi kalau kita belajar teologi, ini juga nggak bisa saudara. Kalau diumpamakan seperti itu. Sulit, karena dia kan pribadi. Sedangkan ini kan benda. Jadi nggak bisa sama. Ada satu lagi, analogi matahari. Matahari. Ada yang tahu matahari jaraknya dari bumi berapa? Ada yang tahu? 150 juta kilometer. Tepatnya 149 juta sekian. Nah, boleh tinggal ya sama temannya. 150 juta kilometer jauhnya. Nah, kita bisa merasakan panasnya. Betul nggak saudara sekalian? Kita bisa melihat sinarnya. Kalau saudara pagi hari itu, ya, kebetulan rumah saya kan ngadep timur, saya bisa melihat mataharinya yang 150 km, sinarnya, panasnya saya bisa rasakan. Begitu. Jadi, matahari ya matahari ada sinarnya. Tapi sinar nggak harus matahari, lampu kan sinar. Dia kan nggak matahari. Energi. Ada hangatnya itu kan energi. Tapi kan nggak semua energi itu berasal dari matahari. Nah, jadi ini juga nggak tepat 100%. Ya. Nah, saya selesai di bagian ini dulu. Kalau saudara ada pertanyaan, bisa kita diskusikan. Ya, saya serahkan kepada Pak Hendy.